Sungguh kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa, Khalik langit dan bumi, penguasa alam semesta. Yang oleh kasih dan anugerah-Mu hari ini Engkau kembali kami membawa umat-Mu, domba-domba-Mu masuk ke dalam rumah Tuhan untuk menjalani satu tahun yang baru yang Tuhan telah anugerahkan kepada kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan yang sangat baik ini. Kami boleh beribadah di awal tahun dalam ibadah kami yang perdana ini. Kami mempersembahkan pujian dan pengagungan hanya bagi Bapa di sorga. Kami sudah memuji nama-Mu. Saatnya Tuhan memperlengkapi kami dengan firman Allah. Firman Allah yang hidup dan berkuasa, yang akan menuntun kami ke dalam segala kebenaran. Dan firman inilah yang akan menuntun kami dalam menjalani tahun-tahun ke depan. Urapilah hamba-Mu secara khusus dan berfirmanlah, karena kami telah siap mendengarkan Engkau. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Merupakan satu kebahagiaan yang sungguh besar hari ini, saudara-saudara, karena Tuhan masih menganugerahkan kepada kita kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan di ibadah kita yang perdana atau yang pertama di tahun yang baru ini. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tahun 2024 adalah tahun di mana kita dituntut untuk beriman teguh kepada Kristus. Sekali lagi, tahun 2024 menjadi tahun di mana setiap kita dituntut untuk beriman teguh kepada Kristus. Kata kunci dari judul ini adalah iman. Kalau Bapak Ibu saudara-saudara perhatikan, sepanjang tahun ini mulai dari bulan Januari sampai bulan Desember tahun ini, kata ini akan selalu muncul dalam pemberitaan firman. Tema-tema khotbah yang akan disampaikan setiap bulannya, bahkan setiap minggunya, saudara akan dengar kata ini. Kata iman. Dan pada bulan Januari ini, saudara-saudara, firman Tuhan akan berbicara mengenai dasar iman yang teguh. Ini tema kita bulan ini. Dasar iman yang teguh. Apa yang hendak kita capai dalam tema ini, saudara-saudara, dan kenapa ini menjadi sangat penting? Karena kita dituntut memiliki pertumbuhan iman yang terus-menerus, yang membutuhkan dari setiap kita komitmen, membutuhkan disiplin, membutuhkan doa, membutuhkan firman, membutuhkan persekutuan dan pelayanan. Dan hal inilah yang menuntun saudara sebagai orang percaya untuk dapat mengalami kehidupan yang lebih berkelimpahan dalam Kristus. Maka di minggu yang pertama ini, saudara-saudara, firman Tuhan berjudul iman dan firman Tuhan. Iman dan firman Tuhan. Saudaraku sekalian, firman Tuhan itu adalah sumber. Harus kita percaya sungguh-sungguh bahwa firman Tuhan adalah sumber dari segala hikmat. Sumber dari segala pengertian, sumber dari segala pengetahuan.
Saudara-saudara harus memiliki konsep yang benar tentang firman yang ada di dalam Alkitab. Kalau saudara merasa bahwa Alkitab yang adalah firman Allah kabar biasa, yang memiliki level atau kedudukan yang sama dengan berita-berita yang lain, maka kita keliru memahaminya. Tetapi jadikanlah firman sebagai sumber. Juga saudara-saudara, firman Tuhan itu adalah pedoman. Pedoman dari segala kebenaran. Mau tahu kebenaran, Alkitablah jawabannya. Bagaimana hidup kita berkeadilan dan menuntun hidup kita dalam kesucian, Alkitablah yang menjadi pedoman bagi kita. Firman Tuhan juga adalah makanan. Makanan rohani atau makanan dari segala iman. Imanmu, pengharapanmu, kasihmu kepada Tuhan, kasihmu kepada sesama akan bertumbuh kalau kita memahami firman ini, firman Tuhan dengan benar. Sebab tanpa firman Tuhan, kita tidak dapat mengenal Tuhan, saudara. Tanpa firman Tuhan kita tidak dapat menyenangkan hati Tuhan. Tidak dapat melayani Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan raga kita. Tanpa firman Allah. Maka hari ini beberapa pertanyaan mengantar kita kepada teks firman yang akan sebentar kita baca. Yang pertama, apa yang menjadi hubungan antara firman Tuhan dan iman? Apa hubungannya antara firman Tuhan dan iman? Yang kedua, bagaimana firman Tuhan dapat membangun, menguatkan dan menyempurnakan iman kita? Yang ketiga, bagaimana kita tetap beriman, menantikan janji-janjinya yang ada dalam Alkitab? Sekali lagi pahami pertanyaan ini. Hubungan antara firman dan iman. Bagaimana firman Tuhan dapat membangun, menguatkan, dan menyempurnakan iman kita. Dan saudara, untuk percaya kepada firman Allah, percaya pada janji-janji Allah, dibutuhkan iman. Roma pasal 10 ayat 17. Roma pasal 10 ayat 17 firman Tuhan berkata demikian. Jadi iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Sekali lagi. Jadi iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Maka saya percaya setiap kita sekarang sudah hampir bisa menangkap untuk memberi jawaban kepada 3 pertanyaan yang saya sebutkan tadi. Apa yang menjadi hubungan firman dengan iman? Lalu bagaimana firman Tuhan dapat membangun, menguatkan, dan menyempurnakan iman seseorang? Lalu bagaimana kita dapat menanti atau tetap percaya pada janji-janji Allah lewat iman yang kita miliki? Nah, dari ayat ini saudaraku sekalian, kita akan membahas 3 kebenaran perihal iman dan firman Tuhan. Kebenaran yang pertama, saudara,
Iman adalah percaya kepada firman Tuhan. Iman adalah percaya kepada firman Tuhan. Kenapa saudara dan saya seringkali meragukan firman ini? Sekali lagi. Kenapa kita kadangkala tidak mempercayainya? Mempercayai janji-janji Allah yang ada di dalamnya. Kenapa? Karena kita kurang beriman. Iman itu adalah keyakinan yang kuat dan teguh. Bahwa apa yang Tuhan katakan dalam firman dalam Alkitab adalah benar. Meskipun belum kita lihat, belum dilihat oleh mata jasmani kita. Tapi mata rohani kita, mata iman kita melihatnya. Untuk mempercayai hal-hal yang belum kelihatan. Mempercayai hal-hal yang belum nampak. Dibutuhkan iman. Sebab iman itulah yang membuat orang mampu meyakini dan mempercayai firman Tuhan. Iman adalah kepercayaan yang bulat dan utuh. Bahwa Tuhan akan menepati janjinya. Meskipun belum terwujud dalam kehidupan kita. Keyakinan itulah yang harus kita bangun pada minggu ini atau pada hari ini. Atau sepanjang bulan ini, bahkan sepanjang tahun ini. Sebab buat apa saudara dengar khotbah? Buat apa saudara membaca Alkitab? Kalau saudara sendiri pun tidak mempercayai firman atau janji yang ada di dalam. Maka dibutuhkan kepercayaan yang ulat. Kepercayaan yang utuh. Iman juga adalah kepastian yang tak tergoyahkan. Bahwa Tuhan akan melakukan apa yang Tuhan atau Dia inginkan. Meskipun belum terbukti oleh adanya fakta. Nah jadi saudara-saudaraku yang terkasih. Kita perlu memiliki iman. Iman itu artinya percaya kepada sesuatu yang belum kelihatan. Tapi percayanya didasari pada firman Allah. Ada satu keyakinan di dalam hati kita. Dan ini iman yang mengerjakannya. Bahwa apapun yang Allah katakan dalam firman-Nya dalam Alkitab. Ya dan amin. Pasti akan tergenapi dan akan digenapi. Itulah iman. Maka saudara-saudara, kita harus percaya bahwa firman Tuhan adalah benar. Dan tidak ada yang salah. Tidak ada yang bertentangan di dalamnya. Harus percaya itu dulu. Harus yakin dulu bahwa firman Allah itu benar tanpa salah. Dalam ilmu teologi ada disebut dengan inerensi Alkitab. Artinya tidak ada kesalahan sedikit pun. Juga kita harus percaya bahwa firman Tuhan adalah kehendak Allah, kehendak Tuhan. Dan tidak ada yang lebih baik atau lebih tinggi daripadanya. Tidak ada yang dapat menyamai bahkan di atas kebenaran itu selain Alkitab. Nah, saudara-saudara, firman ini juga sekaligus mengingatkan saya dan saudara supaya makin mencintai firman Allah. Makin sungguh-sungguh, makin rindu, makin lapar akan firman Allah. Oleh sebab itu pastikan dirimu tahun ini untuk tetap setia membaca firman Allah. Yang setuju katakan amin.
Pastikan, kesibukan pasti ada. Sekali lagi kesibukan pasti ada. Mungkin akan lebih sibuk kita hidup dalam tahun ini. Tapi kita tidak boleh melupakan yang terpenting dalam hidup kita, yaitu firman Allah. Sebab firman Allah itu sekali lagi adalah makanan rohani yang tak tergantikan oleh apapun. Yang kedua, firman Tuhan adalah sumber dari iman. Tadi firman Allah berkata bahwa bahwa iman itu timbul dari pendengaran. Tapi pendengaran akan hal apa? Dengar baik-baik ini. Firman itu tadi berkata bahwa iman timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh apa? Firman Kristus. Gak percaya saya, gak yakin saya. Orang berkata saya memiliki iman tanpa membaca firman, tanpa mendengar firman. Gak mungkin. Sebab kalau mungkin itu bertentangan dengan firman yang kita baca dalam Roma pasal 10 tadi. Firman Tuhan adalah sumber dari iman. Karena firman Tuhan adalah wahyu dari Tuhan. Yang mengungkapkan siapa dia, siapa Tuhan. Apa yang Allah lakukan. Dan apa yang Allah inginkan. Oke, simak baik-baik. Kalau saudara mau tahu apa yang Allah inginkan dalam hidup kita bersama. Dalam hidup kita secara pribadi. Dalam keluarga kita, kalau mau tahu apa yang Allah inginkan, maka firman adalah sumbernya. Haleluya. Saya berdoa semua kita mencintai Alkitab, mencintai firman Tuhan tahun ini. Saya tidak harus berkata pastikan saudara membaca kitab Kejadian sampai Wahyu tahun ini. Saya tidak harus katakan itu. Tapi dengan sendirinya nanti engkau akan merindukannya. Engkau akan menginginkannya. Engkau akan mendambakannya kalau tahu kebenaran ini. Haleluya. Firman Tuhan adalah sumber dari iman. Karena firman Tuhan adalah berita dari Tuhan. Yang memberitakan tentang keselamatan. Yang memberitakan tentang pengampunan. Dan kehidupan yang ada di dalam Kristus. Jadi kenapa firman disebut sumber dari iman? Karena firman adalah berita dari Tuhan. Bukan berita dari manusia. Firman Tuhan juga adalah benih dari Tuhan. Yang akan menumbuhkan. Yang akan menyuburkan dan memperkaya iman kita. Dengan kita memiliki iman yang kuat dan teguh, saudara-saudara, maka saudara dan saya pasti mampu menghadapi setiap tantangan pergumulan apapun yang akan kita hadapi ke depan. Tantangan boleh ada, masalah boleh ada, pergumulan boleh ada. Tapi saudara dan saya akan dimampukan berjalan lurus, berjalan tetap dalam kebenaran. Oleh karena kita memiliki iman. Oleh sebab itu tetap beriman. Miliki iman yang teguh kepada Kristus. Maka kalau firman Tuhan adalah sumber dari iman. Sekali lagi. Kalau firman Tuhan adalah sumber dari iman. Maka kita perlu. Perlu apa? Satu, mengakui bahwa firman Tuhan adalah sumber dari iman kita. Kita harus mengakuinya. Harus mengakuinya. Kedua, selain mengakui, kita perlu mendengar firman dengan teliti. Mengerti dan taat karena firman Tuhan sekali lagi adalah wahyu dari Tuhan. Wahyu artinya sumbernya berasal daripada Tuhan. Selain mengakui mendengar, maka yang ketiga, sebarkan, beritakan
Saksikan, beritakan firman Tuhan dengan berani, dengan setia, dengan penuh kasih. Karena firman Tuhan adalah sekali lagi berita dari Tuhan. Makanya disebut kabar baik. Firman Tuhan yang adalah Injil. Injil itu artinya good news. Kabar baik. Haleluya. Akui, dengar, saksikan atau beritakan atau sebarkan. Yang keempat, kalau kita percaya bahwa firman adalah sumber dari iman, renungkan firman Tuhan dengan rajin, dengan tekun, dan doa. Karena firman Tuhan sekali lagi adalah benih yang berasal dan bersumber daripada Tuhan. Haleluya. Sekali lagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan, jangan lebih mencintai kabar lain, berita lain daripada firman Allah. Bukan tidak boleh membaca, mendengar berita-berita lain di dunia ini. Harus kita tahu juga itu. Tapi sekali lagi, firman Allah harus mendapat posisi tertinggi, teratas di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, iman dan firman Tuhan adalah tujuan dari hidup kita. Ada dua hal yang disebut dalam ayat tadi, firman dan iman. Iman dan firman. Pendengaran akan firman. Pendengaran akan kabar baik. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Iman dan firman Tuhan adalah tujuan dari hidup kita. Karena iman dan firman Tuhan adalah cara kita. Orang yang merindukan atau punya keinginan untuk mengenal, untuk menyenangkan dan melayani Tuhan. Dia butuh dua hal ini, yaitu iman dan firman. Sebab kalau saudara tidak percaya ada Tuhan, tidak mungkin engkau menyayanginya, melayaninya. Bagaimana kita dapat menyenangkan, melayani, dan memiliki pengenalan yang baik akan firman Allah tidak akan bisa kalau kita tidak memiliki firman. Maka tujuan hidup kita adalah iman dan firman yang melaluinya kita dapat mengenal, menyenangkan, dan melayani Tuhan. Iman dan firman Tuhan adalah tujuan dari hidup kita. Yang kedua, karena iman dan firman Tuhan itu adalah cara kita menjadi berkat. Cara kita menjadi kesaksian. Cara kita menjadi garam dan terang. Bukankah setiap kita mendambakan supaya hidup kita berguna, bukan hanya untuk diri kita, bukan hanya untuk keluarga kita berguna, tapi hidup kita berguna bagi orang lain. Maka dibutuhkan iman dan firman Tuhan. Iman dan firman Tuhan adalah tujuan dari hidup kita. Karena iman dan firman Tuhan adalah cara kita mewarisi, mendapatkan, menikmati, dan memuliakan kerajaan Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kalau saudara dan saya sadar iman, firman, tujuan hidup. Karena melalui kedua hal ini saya mengenal siapa dia. Saya mampu menyenangkan hati dia. Dan saya akan dapat melayani dia dengan caranya. Oleh sebab itu saudara-saudara setiap kita hari ini perlu menjadikan iman dan firman Tuhan sebagai tujuan dari hidup kita. Kedua, mengenal dan menyenangkan serta melayani Tuhan dengan iman dan firman. Setiap kita perlu mengenal
Setiap kita perlu menyenangkan dan melayani Tuhan lewat iman dan firman. Kita juga perlu menjadi berkat, kesaksian dan garam bagi dunia dengan iman dan firman Tuhan. Dan warisilah, nikmatilah, muliakanlah kerajaan Tuhan dengan iman dan firman Tuhan. Oleh sebab itu, saya mengajak dan menghimbau setiap kita. Kita perlu menyongsong tahun baru 2024. Dengan mempersiapkan diri kita secara rohani. Meyakini dan mengakui Tuhan. Dia sumber iman. Dan menjadikan iman dan firman Tuhan sebagai tujuan hidup kita. Kedua, kita perlu menyambut tahun ini sebagai umat Tuhan yang hidup dalam iman, hidup dalam pengharapan, hidup dalam kasih. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, iman memampukan kita mempercayai janji-janji Allah. Iman memampukan kita mengenal Allah. Iman mendorong kita untuk melakukan kesukaan Allah. Tapi beriman pun tidak cukup. Sebab iman yang benar harus didasari, harus bersumber dari pemahaman yang benar akan firman Allah. Oleh sebab itu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, biarlah kita memiliki iman dan firman Tuhan dalam hidup kita. Dan jadikan keduanya sebagai tujuan utama dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, betapa bersyukur kami karena Engkau sudah memperdengarkan isi hatimu. Yaitu firman Allah yang menuntun kami hari ini memiliki iman dan firman dalam kehidupan kami. Meteraikan firman ini hari ini supaya kami makin mengasihi, makin mencintai firman Allah di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.